akan belajar yang namanya rangka. Nah, rangka ini berasal dari tulang-tulang, perkumpulan tulang yang nantinya akan membentuk suatu yang namanya sistem rangka. Nah, sistem rangka ini kemudian akan menyusun kerangka tubuh manusia khususnya. Nah, rangka berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh, kemudian melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi. Nah, rangka manusia itu dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang namanya rangka aksial, kemudian yang kedua ada yang namanya rangka apendikular. Nah, rangka aksial ini nanti akan terdiri dari tulang kepala, kemudian ada tulang badan. Nah, untuk rangka apendikular itu nanti terdiri dari tulang-tulang gelang bahu, kemudian lengan atas, kemudian ada gelang panggul, kemudian ada tulang kaki. Yang pertama kita akan bahas mengenai rangka aksial. Nah, pada tulang kepala di sini akan kalian temukan berbagai macam tulang, seperti ada tulang dahi, kemudian ada tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang pelipis, kemudian ada tulang pipi, kemudian ada tulang hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, kemudian ada tulang air mata, dan ada juga tulang yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, fungsi dari tulang kepala ini ya tidak antara lain adalah untuk melindungi organ-organ penting yang terdapat pada kepala kalian. Nah, organ penting ini adalah misalnya otak. Nah, otak ini perlu dilindungi oleh yang namanya tengkorak ataupun tulang kepala. Nah, yang kedua itu adalah rangka badan. Nah, rangka badan pada manusia itu terdiri dari tulang belakang, kemudian ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai tulang belakang atau nama lainnya adalah vertebrae. Nah, tulang belakang ini berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi dan gerakan. Nah, tulang belakang itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, kemudian ada terdiri dari 12 tulang punggung, nah kemudian ada 5 ruas tulang pinggang, nah kemudian ada 5 ruas tulang kelangkangan, dan ada 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada yang namanya tulang dada dan tulang rusuk. Nah, pada tulang dada dan tulang rusuk itu bersama-sama membentuk pelindung bagi organ-organ yang terdapat di rongga dada. Nah, yaitu organ-organnya seperti paru-paru, kemudian ada jantung. Nah, tulang dada itu terdiri atas bagian hulu, kemudian ada badan dan tajuk pedang. Nah, bagian hulu merupakan tempat melekatnya rusuk sejati. Nah, tulang rusuk manusia itu sendiri itu bisa dibagi menjadi 3. Ada yang namanya tulang rusuk sejati yang terdiri dari 7 pasang. Kemudian ada tulang rusuk palsu, itu ada 3 pasang. Kemudian ada tulang rusuk melayang, itu ada 2 pasang. Kemudian ada yang namanya rangka apendikular. Untuk rangka apendikular itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah apendikular atas, kemudian yang kedua adalah apendikular bawah. Nah, untuk apendikular atas, rangka ini terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 buah tulang selangka, 2 buah tulang belikat. Nah, untuk tulang selangka terletak di sebelah depan dan menghubungkan antara gelang bahu dengan tulang dada. Nah, untuk tulang belikat itu terletak di sebelah belakang dan berhubungan dengan tulang rusuk. Tulang tangan itu terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, kemudian ada 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, kemudian ada 16 tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, kemudian ada 28 buah tulang jari tangan. Rangka apendikular bawah terdiri atas tulang
tulang gelang panggul, kemudian ada tulang kaki. Nah, gelang panggul ini terdiri atas 2 buah tulang usus, kemudian 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Untuk tulang kaki itu terdiri atas 2 buah tulang paha, kemudian ada 2 buah tulang lutut, kemudian ada 2 buah tulang betis, kemudian 2 buah tulang kering, dan 14 buah tulang pergelangan kaki, 10 buah tulang telapak kaki, dan 28 buah tulang jari kaki. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rangka, dari rangka aksial sampai rangka apendikular. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya otot. Otot sendiri itu berfungsi sebagai alat gerak pasif karena otot dapat yang namanya berkontraksi. Nah, ada pun jenis-jenis otot di sini itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya otot polos, kemudian yang kedua ada yang namanya otot lurik, dan yang ketiga itu adalah otot jantung. Otot yang pertama itu adalah otot polos. Nah, otot polos ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, otot polos itu berbentuk gelondong. Yang kedua, otot polos bekerja di luar kesadaran manusia. Nah, untuk respon dari otot polos itu lambat. Kemudian, otot polos memiliki 1 inti di tengahnya. Nah, kemudian otot polos ini nanti akan ditemukan pada sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, kemudian pada sistem peredaran darah. Yang kedua itu adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini beda dengan otot polos. Untuk otot lurik itu memiliki banyak inti di bagian tepi. Kemudian otot ini memiliki garis terang dan garis gelap. Atau otot ini juga disebut sebagai otot serat melintang. Nah, untuk otot lurik itu bekerja di dalam kesadaran manusia. Misalnya, itu ditemukan pada sistem gerak manusia atau pada sistem rangka. Yang ketiga itu adalah otot jantung. Untuk otot jantung ini merupakan salah satu otot istimewa. Kenapa? Karena otot jantung itu bentuknya seperti otot lurik, tapi cara kerjanya seperti otot polos. Nah, cara kerjanya itu adalah di luar kesadaran manusia. Nah, otot jantung ini bisa ditemukan pada jantung kita sendiri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat dari kerja otot itu sendiri. Untuk sifat kerja otot itu ada 2. Yang pertama secara antagonis, kemudian ada secara sinergis. Untuk kerja otot secara antagonis itu artinya kerja otot atau 2 otot yang berlawanan. Misalnya ada berkontraksi, kemudian ada yang berelaksasi. Contohnya itu adalah fleksi dan ekstensi pada sendi siku dan lutut. Kemudian ada abduksi dan aduksi pada sendi lengan dan sendi paha. Kemudian ada pronasi dan supinasi. Itu terdapat pada telapak tangan. Kemudian ada yang namanya depresi dan elevasi. Nah, ketika kepala menunduk dan menengadah. Kemudian kita lanjut lagi ke sifat kerja otot secara sinergis. Sifat kerja otot secara sinergis itu contohnya seperti otot pronator teres dan quadratus pada telapak tangan. Oke, sekian tadi penjelasan Miss Ana mengenai rangka dan otot, di mana kalian sudah belajar yang namanya rangka penyusun pada manusia seperti rangka aksial, kemudian ada apendikular. Nah, rangka aksial juga tersusun lagi ya dengan seperti misalnya ada rangka kepala lainnya. Nah, untuk otot kalian sudah belajar yang namanya jenis-jenis otot, ada otot polos, lurik, kemudian ada yang namanya otot jantung. Kalian juga sudah belajar yang namanya sifat kerja dari otot tersebut. Nah, anak-anak selamat belajar di rumah ya. Semoga video pembelajaran yang Miss Ana berikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya. Oke, bye-bye.